Selamat datang di perjalanan menakjubkan untuk mengungkap misteri suku-suku Israel yang hilang. Pernahkah Anda bertanya-tanya di mana mereka sekarang? Apakah mereka benar-benar hilang atau ada yang lebih dalam dari sekadar asumsi? Mari kita selami kisah ini yang penuh dengan misteri, tradisi, dan kebenaran yang tersembunyi. Ketika kita membahas suku Israel yang hilang, perhatian biasanya tertuju pada 10 suku dari kerajaan Israel Utara yang jatuh ke tangan Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Suku-suku tersebut meliputi Ruben, Simeon, Levi, Naftali, Gad, Asyer, Ishak, Arsebulon, dan Yusuf yang terbagi menjadi suku Efraim dan Manase. Sebagian besar penduduk kerajaan utara dideportasi ke Asyur, seperti yang tercatat dalam Kitab 2 Raja-Raja bab 17 ayat 6. Sementara itu, orang Yahudi yang tersisa menikah dengan penduduk dari Kuta, Ava, Hamat, dan Sefarvaim yang dibawa oleh Raja Asyur untuk menetap di Samaria. Dalam Kitab 2 Raja-Raja bab 17 ayat 24 dan Esra bab 4 ayat 2-11. Akibatnya, 10 suku ini dianggap hilang, terhapus dari sejarah, dan terserap ke dalam bangsa-bangsa lain. Namun, naratif ini lebih merupakan kesimpulan dan asumsi daripada ajaran Alkitab yang langsung. Berbagai misteri, legenda, dan tradisi muncul terkait apa yang terjadi pada 10 suku terhilang ini. Beberapa klaim menyatakan bahwa mereka berimigrasi ke Eropa dengan sungai Danube yang konon dinamai menurut suku Dan. Ada juga legenda yang menyebutkan bahwa mereka mencapai Inggris dan bahwa semua orang kulit putih saat ini adalah keturunan Yahudi, sebuah ajaran yang dikenal sebagai Inggris Israelisme. Banyak kelompok di seluruh dunia mengklaim sebagai keturunan suku yang hilang, termasuk di India, Nigeria, Ethiopia, Pakistan, Afghanistan, dan Amerika Utara. Beberapa teori bahkan menghubungkan orang Jepang dan Indian Amerika dengan 10 suku Israel yang hilang. Namun kenyataannya adalah bahwa suku Israel yang terhilang tidak benar-benar hilang. Banyak orang Yahudi yang tetap tinggal di tanah mereka setelah penaklukan Asyur bergabung kembali dengan Yehuda di selatan. Dalam Kitab 2 Tawarik, bab 34 ayat 6-9. Asyur kemudian ditaklukkan oleh Babel, yang juga mendeportasi 2 suku yang tersisa, Yehuda dan Benyamin. Dalam Kitab 2 Raja-Raja, bab 25 ayat 21. Suku-suku utara kemungkinan besar menjadi tawanan Babel. 70 tahun kemudian, ketika Raja Kores memperbolehkan orang Israel kembali, banyak dari seluruh 12 suku kembali ke Israel untuk membangun kembali tanah mereka. Sebuah ide bahwa 10 suku Israel hilang adalah salah. Allah mengetahui di mana ke-12 suku berada, dan Alkitab membuktikan bahwa mereka semua masih terhitung. Di akhir zaman, Allah akan memanggil saksi dari setiap suku Israel. Dalam Kitab Wahyu, bab 7 ayat 4-8. Dalam Alkitab, kita menemukan nabi perempuan bernama Hana yang berasal dari suku Asyer, salah satu dari 10 suku yang hilang. Hana tidak hilang. Sakaria dan Elisabet bersama anak mereka Yohanes Pembaptis berasal dari suku Levi. Dalam Injil Lukas bab 1 ayat 5, Yesus menjanjikan bahwa para muridnya akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dalam Injil Lukas bab 22 ayat 30. Paulus mengetahui bahwa ia adalah bagian dari suku Benyamin dan berbicara tentang kegenapan Injil yang dinantikan oleh ke-12 suku. Yakobus pun mengalamatkan suratnya kepada ke-12 suku di perantauan. Dengan demikian, banyak bukti dalam Alkitab menunjukkan bahwa
ke-12 suku Israel masih ada dan akan berada di kerajaan Mesias kelak. Tidak ada dari antaranya yang terhilang. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika teman-teman ingin terus mendapatkan informasi dan cerita menarik lainnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share pendapat teman-teman di kolom komentar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.